Halo, selamat bertemu di Online Church Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Di bulan April ini, kita akan belajar suatu tema baru, yaitu Down but not out, atau jatuh namun tidak tergeletak. Kami berdoa, melalui ibadah online ini, Anda semakin mengenal Tuhan dan janji-janjinya, sehingga Anda tetap kuat dan pantang menyerah di dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini. Anda pun dapat mengajak atau memberitahukan kepada saudara-saudara Anda dan teman-teman Anda untuk dapat mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Agar bersama Anda, mereka juga akan mendapat berkat dan hidup yang diubahkan. Mari, segera saja kita ikuti ibadah online ini yang disiarkan secara streaming dari Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya ada satu nama yang kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di surga, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus.
kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya ingin menyambut semua Anda yang sedang mengikuti ibadah ini dari tempat di mana Anda sedang berada. Sejak 2 minggu yang lalu, dengan maksud untuk mencegah terjadinya penularan virus dari orang ke orang, kita menyelenggarakan ibadah kita secara online. Hal ini akan terus berlanjut sampai minggu-minggu yang akan datang. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, kalau begitu mengapa pujian dan penyembahan serta Pak Bambang berkhotbah di gedung gereja seperti ibadah berjalan dengan normal? Patut Anda ketahui bahwa sebenarnya saat ini saya sedang berada di ruang ibadah seorang diri. Gedung dalam keadaan kosong tanpa pemain musik, tanpa penyanyi, ataupun seorang jemaat pun. Operator kamera hanya 3 orang, berjauhan satu sama yang lain dan belasan meter dari tempat di mana saya sedang berada. Para operator yang lain berada jauh di balkon dan di ruang operator dan mereka puluhan meter dari tempat saya dan mereka juga berjauhan satu sama yang lain. Para pemain musik dan pemuji Tuhan tadi pada waktu mereka menyanyi juga berjauhan secara fisik satu dan yang lain dalam jarak yang aman. Pengambilan video pujian dan khotbah diambil secara terpisah sehingga saat ini tidak ada seorang pun pemain musik ataupun penyanyi. Diambil pada waktu yang berbeda. Artinya kita sangat memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan dari para pelayan kita. Kapan kita akan kembali beribadah di gedung-gedung gereja kita seperti biasanya? Sampai keadaan sudah cukup aman dan pemerintah mengumumkan berakhirnya keadaan darurat kesehatan ini. Oleh sebab itu, harap Anda terus mengunjungi website ataupun aplikasi gereja kita secara berkala. 2-3 hari sekali. Agar Anda tidak terlewatkan dari pengumuman-pengumuman penting yang kita sampaikan melalui sarana tersebut. Sedangkan untuk persembahan, Anda dapat memberikannya dengan cara mentransfer dana ke nomor akun bank maupun dengan cara menggunakan OVO, GoPay, dan sarana-sarana pembayaran online lain yang sudah Anda kenal. Untuk itu silakan melihat pengumuman yang secara berkala ditayangkan sementara saya berkhotbah maupun melihatnya di website dan aplikasi gereja kita. Saudara-saudari, tanggal 29 Oktober tahun 1941, sementara Perang Dunia Kedua masih berkecamuk di Eropa, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, diundang untuk berbicara di Harrow School, tempat di mana ia belajar ketika masih duduk di bangku sekolah menengah. Ketika dirinya dipersilakan untuk menyampaikan pidato, Churchill tidak berbicara panjang lebar. Perdana Menteri yang berhasil membawa Inggris melewati Perang Dunia Kedua dan mengalahkan Jerman, Italia, dan Jepang. Dalam peperangan yang sangat berat itu, berbicara hanya sekitar 5 menit saja. Di antara 732 kata yang ia ucapkan dalam pidato yang singkat itu, ada 3 kalimat yang diingat orang sampai sekarang. 3 kalimat dalam 20 kata, yaitu never give in, never give in, never, 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 in nothing, great or small, large or petty, never give in. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah.
Jangan pernah di dalam semua hal, besar ataupun kecil, besar ataupun remeh, jangan pernah menyerah. Never give in. Mengapa ketiga kalimat ini tidak dilupakan orang? Kalaupun orang tidak dapat mengingat apa yang menjadi seluruh isi pidato Churchill pada hari itu, namun satu pesan yang ia ulang-ulang di dalam 3 kalimat tersebut membekas di hati orang sampai masa kini. Never give in, jangan pernah menyerah. Never give in, jangan pernah menyerah. Never give in, jangan pernah menyerah. Mengapa? Mengapa orang ingat pesan itu? Karena inti pesan tadi telah dibuktikan Churchill sendiri dalam hidupnya dan dalam kepemimpinannya. Sehingga sebagai akibat Inggris yang sempat babak belur karena secara mendadak diserang oleh Hitler, berhasil bangkit dan ganti mengalahkan Jerman. Padahal di awal Perang Dunia Kedua Jerman sudah menguasai sebagian besar Eropa. Sikap tidak menyerah yang mengakibatkan Winston Churchill menjadi seorang pahlawan legendaris yang dikenang orang sampai hari ini. Ya, di tengah masalah yang sesukar apapun, kita jangan cepat menyerah, mengangkat bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kalah. Never give in. Mengapa? Karena sesungguhnya di dalam masalah yang seberat apapun, Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat-Nya tetap untuk selama-lamanya. Saya ulang, 1 kesetiaan, 2 kuasa, 3 kasih, 4 hikmat-Nya. Tidak pernah berkurang, namun tetap untuk selama-lamanya. Hal inilah yang harus kita ingat di dalam masa yang sukar, sebagaimana yang sedang kita lewati hari-hari ini. Hal itulah yang dapat kita alami di masa yang tidak mudah, seperti yang sedang kita jalani di masa-masa ini. Kesetiaan Tuhan dapat kita andalkan. Di dalam segala keadaan, kesetiaan Allah itulah yang menjamin bahwa kalaupun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kalaupun kita knock down, kita tidak akan dibiarkannya knock out. Seorang petinju di dalam bertanding bisa saja terpukul oleh lawannya dan jatuh ke lantai kanvas dari ring tinju tempat ia berlaga, knock down. Namun bukan berarti dengan demikian ia harus terkapar terus di sana atau menyerah kalah. Never give in, kata Churchill tadi. Petinju itu harus bangkit dan meneruskan pertandingan sampai menang. Di dalam hal ini kita bangkit bukan dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan mengandalkan kesetiaan Allah. Hal itulah yang dapat kita lihat dalam hidup Daud, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai 8. Bagian dari Alkitab tersebut mencatat apa yang dialami oleh Daud di Siklak, wilayah bangsa Filistin. Sebagai latar belakang supaya saudara memahami pada waktu kita membaca ayat-ayat tersebut. Saat itu Daud sedang berada di dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Raja Saul yang mendengki kepadanya. Berulang kali Daud nyaris tertawan oleh Saul. Namun Tuhan selalu menolong dirinya sehingga Daud lolos dari kepungan Raja Saul. Sudah cukup lama hal itu terus-menerus terjadi dan Daud berada di tempat pelarian. Daud mulai merasa jenuh. Ia berpikir, kalau aku berlindung kepada raja-raja Filistin, maka tentu Saul tidak akan mengejar diriku lagi. Singkat kata,
Daud berlindung kepada salah seorang raja Filistin, yaitu Akis, raja wilayah Gad. Akis mengizinkan Daud beserta para pengikutnya dan seluruh keluarga mereka tinggal di daerah yang bernama Siklak. Alhasil Daud sekarang dalam keadaan aman dari kejaran Raja Saul. Keluarganya dan keluarga para pengikutnya dapat hidup dengan tentram di Siklak. Sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh Raja Akis, dari waktu ke waktu Daud melaksanakan tugas, yaitu untuk berperang sebagaimana yang diberikan oleh Akis kepadanya. Suatu hari ketika Daud bersama dengan para pengikutnya sedang mendampingi Akis untuk berperang, sehingga akibatnya mereka harus meninggalkan keluarga mereka, bangsa Amalek datang menyerbu Siklak dan menjarah seluruh isi dari kota tersebut. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3-8 dicatat apa yang terjadi ketika Daud beserta para pengikutnya pulang dan tiba di Siklak. Segera sesudah bangsa Amalek menyerbu dan menjarah tempat tersebut. Kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat 3-8. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, maksudnya ke kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ditawan oleh orang Amalek. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis, artinya menangis dengan sangat sungguh-sungguh. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu, maksudnya gerombolan orang Amalek tadi? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Allah, menjawab kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara-saudari, apa yang dialami oleh Daud dan yang dicantum dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dan yang akan kita baca nanti menjelaskan kepada kita 3 hal penting. 3 hal penting yang harus menjadi pegangan bagi hidup kita di dalam masa-masa seperti yang kita sedang jalani pada hari-hari ini. Ketiga hal penting tersebut yaitu yang pertama, rasa aman di luar Tuhan merupakan rasa aman yang semu. Semu artinya tidak sejati. Semu artinya nampak seperti benar padahal palsu. Semu artinya tidak akan tahan lama. Sama seperti emas imitasi. Cincin kalau itu terbuat dari emas imitasi akan nampak seperti benar-benar terbuat dari emas. Saya tidak pakai cincin. Sepintas warnanya kuning dan berkilau seperti emas. Namun 2-3 bulan kemudian warnanya akan mulai luntur dan kemilaunya akan menjadi pudar. Ujung-ujungnya akan nampak aslinya, yaitu seperti tembaga. Itulah emas imitasi. Itulah emas semu. Begitu juga dengan rasa aman yang di luar Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud di Siklak. Selama ia berlindung di Filistin dan tinggal di Siklak, Daud aman dari kejaran Saul.
Namun rasa aman yang ia alami adalah rasa aman yang semu. Begitu bangsa Amalek menyerbu Siklak dan merampok semua yang ada di sana, terenggutlah rasa aman yang selama ini Daud alami. Bukan itu saja. Sekarang ia dalam keadaan terjepit. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 tadi dicatat bahwa para pengikutnya menjadi marah. Karena anak, istri, dan harta mereka dirampas oleh bangsa Amalek. Bersama dengan anak, istri, dan harta Daud sendiri. Dan para pengikutnya ingin melampiaskan kekesalan dan kemarahan mereka dengan melempari Daud. Hendak melempari Daud dengan batu. Keadaan Daud benar-benar sama seperti kata pepatah. Yaitu sudah jatuh tertimpa oleh tangga. Jatuh karena ia sering kehilangan anak, istri, dan seluruh hartanya. Dan sekarang tertimpa tangga. Karena ia juga kehilangan dukungan dari para pengikutnya. Kalau sebelumnya ia dimusuhi Raja Saul, sekarang ia dimusuhi oleh para pengikutnya sendiri. Siklak hanyalah perlindungan yang semu. Akhis, raja orang Filistin di Gat, hanya memberikan perlindungan yang semu. Memang sebelumnya Daud dikejar-kejar oleh Saul. Namun karena Tuhan yang menjadi perlindungannya, maka Daud dalam keadaan aman. Sekarang justru di Siklak yang semula nampak aman, ia mengalami ancaman dari para pengikutnya sekarang. Bahaya yang belum pernah ia alami sebelumnya. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan dan kesukaran agar kita menyadari bahwa rasa aman di luar Tuhan adalah rasa aman yang semu. Saat ini, dengan wabah yang merajalela di seluruh dunia ini, orang jadi menyadari betapa rentannya manusia itu. Ya, di luar Tuhan tidak ada rasa aman yang sejati. Rasa aman di luar Tuhan merupakan rasa aman yang semu. Entah itu rasa aman karena punya kekayaan, kedudukan, atau apapun. Saya mau beritahu saudara-saudari, kalau saudara kita jadikan semua itu sebagai tempat di mana kita memperoleh rasa aman, semua tadi semu. Semu. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari pengalaman Daud di Siklak, sebagaimana yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 30 tadi, adalah di dalam keadaan terjepit, kuatkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Di dalam keadaan terjepit, pertama-tama dan terutama carilah Tuhan. Dan kuatkan kepercayaan Anda kepadanya. Kalau kita melihat keadaan sekitar kita, bisa jadi kita akan merasa panik. Karena kita dalam keadaan tidak berdaya. Sedangkan masalah semakin menekan diri kita. Ya, sama seperti kalau Anda melihat film Indiana Jones. Tokoh yang suka berpetualang dengan topi dan cambuknya itu. Kalau sudah suka lihat film Indiana Jones. Seringkali di dalam film digambarkan Indiana Jones masuk ke dalam goa. Dan mendadak pintu goa tertutup. Sehingga ia terjebak dan tidak dapat keluar dari dalam goa itu. Bukan itu saja. Dari kedua dinding goa mendadak keluar puluhan mata tombak yang tajam terhunus. Siap menyati siapapun yang ada di dalam goa itu. Tidak cukup sampai di situ. Seiring dengan keluarnya mata-mata tombak yang terjajar rapat tersebut, sekarang mendadak kedua dinding goa mulai bergerak, saling mendekat, saling merapat, sehingga goa semakin lama semakin bertambah sempit, karena dua dinding ini mendekat satu dengan yang lain. Semakin sempit, dan tokoh kita Indiana Jones tadi tidak berkutik, tinggal menunggu nasib terjepit oleh kedua dinding goa dan tersate oleh mata-mata tombak yang terhunus pada kedua dinding tersebut. Di dalam situasi seperti itu, banyak orang menjadi panik.
Kalau kita berada di dalam situasi seperti tadi, bisa jadi rasa takut akan menguasai hati kita. Dan begitu rasa takut dan panik menguasai hati, kita akan lumpuh, tidak berdaya. Kita tidak lagi mampu berpikir dengan jernih. Dan hidup hanya menyerah kepada nasib saja. Situasi terjepit yang seperti itulah yang dialami oleh Daud. Dan dalam situasi yang sangat sulit itu, Daud melakukan satu hal yang sangat tepat. Ia bukan menyerah kepada keadaan, namun menyerah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada nasib, bukan menyerah kepada situasi, tetapi menyerah kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 dicatat seperti demikian. 1 Samuel pasal 30 ayat 6, saya baca kembali ayat itu. Dan Daud sangat terjepit, bukan hanya terjepit tetapi sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan kalimat terakhir di ayat 30 ini. Satu kalimat yang membalik keadaan. Satu kalimat yang perlu kita lakukan di tengah masa sukar. Satu kalimat yang harus kita praktikkan ketika kita berada dalam keadaan terjepit. Kalimat yang berbunyi, baca bersama dengan saya semua saudara-saudari dimanapun Anda sedang berada saat ini. Di ruang keluarga kah, di tempat dimanapun saudara sedang berada. Baca kalimat terakhir ayat 6 ini. Dikatakan demikian, baca bersama saya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat 7 dan 8 yang sudah kita baca tadi. Sekarang Daud menyerahkan diri kepada tuntunan Tuhan. Ia bukan menyerah kepada keadaan. Namun di dalam iman, ia menyerah kepada Tuhan. Ya, di dalam keadaan sukar yang menjepit seperti sekarang ini, jangan biarkan rasa panik menguasai hati kita. Namun kuatkan iman Anda kepada Tuhan. Dan hiduplah berserah kepada Tuhan. Berkali-kali saya berkata, bukan berarti dengan beriman kepada Tuhan, maka kita boleh hidup sembrono, ceroboh, atau ngawur. Jangan. Bukan hanya ketika masa wabah seperti sekarang. Tidak ada wabah pun kita juga tidak boleh bertindak ceroboh. Apalagi di tengah wabah seperti hari-hari ini. Oleh sebab itu maka ibadat Jumat Agung dan ibadah Minggu Paskah kita kali ini akan diselenggarakan secara online. Saya ulang, ibadat Jumat Agung yaitu pada hari Jumat 10 April dan ibadah Minggu Paskah kita yaitu hari Minggu tanggal 12 April akan diselenggarakan secara online. Dua ibadah yang berbeda pada hari yang berbeda. Hari Jumat kita mengingat pengorbanan Yesus sampai mati kayu salib melalui ibadat Jumat Agung. Dari sejak pagi dini hari Anda sudah dapat mengikuti ibadah tersebut melalui website ataupun aplikasi gereja kita. Kemudian hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian melalui ibadah Minggu Paskah. Kembali pada hari Minggu itu sejak pagi dini hari Anda sudah dapat mengikuti ibadah Minggu Paskah melalui website dan aplikasi gereja kita. Ya, kita lakukan ibadah kita secara online karena kita menaati seruan pemerintah dan arahan para pakar ilmu kesehatan dan organisasi kesehatan dunia yaitu WHO yang menyerukan agar orang melakukan physical distancing, saling menjaga jarak secara jasmani satu dengan yang lain. Dan mari taatilah seruan itu. Jangan ceroboh. Namun di saat yang sama jangan panik.
Dan jangan biarkan rasa takut yang melampaui takaran yang seharusnya menguasai hati Anda. Sebaliknya rasa panik, teguhkanlah iman Anda kepada Tuhan dan serahkan hidup Anda kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud, bukan panik, tetapi menyerahkan seluruh hidup dalam iman kepada Tuhan. Serahkan hidup dalam iman kepada Tuhan. Mengapa hal tersebut yang harus kita lakukan? Karena kesetiaan Tuhan merupakan jaminan bagi hidup kita. Kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. His faithfulness never ceases. Kesetiaannya tidak akan pernah berhenti. Sama seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia yaitu Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, kalaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun Daud sempat memalingkan diri dari Tuhan, yaitu dengan berharap pada perlindungan yang diberikan Akhis, Raja Filistin. Namun Tuhan tetap setia kepada janjinya dan setia kepada Daud. Saya ulang, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Yaitu bahwa ia akan mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ia tetap setia kepada Daud. Di dalam kesetiaannya Allah mengulurkan tangan dan menolong Daud. Di dalam kesetiaannya Allah melepaskan Daud dari kesesakan dan mengubah situasi yang sukar menjadi kemenangan. Itu sebabnya ketika Daud meneguhkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan segera mengulurkan tangan menolong Daud. Di dalam tuntunan Tuhan, Daud bersama para pengikut yang mengejar orang-orang Amalek yang telah merampas anak, istri, dan harta mereka. Alhasil, Daud berhasil memukul kalah orang Amalek. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 18 dan 19 dicatat seperti demikian. 1 Samuel pasal 30 ayat 18 dan 19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu. Saya baca ulang. Daud melepaskan bukan sebagian kecil, bukan sebagian besar, tetapi semua apa yang dirampas orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ya, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Saya ulang, Tuhan setia. Itu sebabnya dalam keadaan yang sesukar apapun, mari kita berlindung pada kesetiaan Tuhan. Dalam keadaan terjepit, berharaplah kepada kesetiaan Tuhan. Dalam keadaan tidak berdaya, berharaplah kepada kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun sama seperti Daud, Anda terpukul jatuh oleh kesukaran yang Anda hadapi, jangan menyerah. Pertandingan belum selesai. Jangan biarkan diri Anda terkapar terus di kain kanvas di ring tempat Anda sedang berlaga. Knock down, but don't be knocked out. Jatuh, namun jangan tergeletak. Kuatkan iman Anda kepada Tuhan dan bangkit kembali karena Allah setia. Sekali lagi, down but not out. Itulah semboyan bagi kita sepanjang hari-hari ke depan. DBNO, bahasa Inggris DBNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. DBNO, down but
not out. Jatuh, namun tidak tergeletak. Katakan itu kepada orang-orang yang sedang bersama dengan Anda saat ini. Dimanapun Anda sedang berada. Entah di ruang keluarga atau di mana saja Anda saat ini sedang berada. Atau kalau Anda sedang mengikuti ibadah ini seorang diri di kamar Anda. Katakan kepada diri Anda sendiri. Sebut nama Anda. Bambang DBNO. Down but not out. Katakan, mari katakan. Katakan nama saudara, Bambang atau siapapun nama saudara. DBNO. Down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. DBNO. Itulah yang dialami oleh Alan Redpath. Seorang penginjil dan gembala gereja dari Inggris yang sangat terkenal. Selama hampir 10 tahun, Alan melayani sebagai gembala di gereja yang besar dan sangat terkenal yaitu Moody Church di Chicago, Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1962, ia kembali ke Inggris dan mengembalakan jemaat di Skotlandia. 2 tahun kemudian, ia mengalami stroke yang berat. Dan hampir saja stroke itu merenggut nyawanya. Untuk itu, ia hidup dalam keadaan tertekan atau depresi. Namun ia segera bangkit dan pulih serta meneruskan pelayanannya. Alhasil dampak pelayanannya sesudah itu semakin meluas. Ia berkeliling ke berbagai penjuru dunia. Selama hampir 30 tahun ia melayani berbagai ibadah kebangunan rohani di mana-mana. Ia wafat 31 tahun yang lampau di Inggris. Dan walaupun 30 tahun lebih telah berlalu, sampai hari ini banyak kalimat-kalimat yang ia ucapkan masih diingat dan dikutip orang sampai hari ini. Salah satu kata-kata yang ia ucapkan adalah demikian. Saya akan kutip. Dalam bahasa Indonesia terjemahkan demikian. Tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada keadaan. Tidak ada kesukaran. Tidak ada ujian yang dapat menyentuh diriku. Tanpa terlebih dulu melewati Allah dan melewati Yesus. Dan baru menimpa diriku. Apabila hal tersebut sudah melewati semua itu. Hal tersebut pasti terjadi karena suatu maksud yang besar. Yang mungkin saat itu aku belum dapat memahaminya. Namun karena aku menolak untuk menjadi panik. Karena aku mengangkat mataku kepada Dia. Dan menerima kesukaran itu seperti datangnya dari tahta Allah. Untuk maksud yang besar. Yaitu untuk memberkati hatiku. Maka tidak akan ada penderitaan yang dapat mengganggu diriku. Tidak akan ada ujian yang dapat melumpuhkan diriku. Tidak ada keadaan yang akan mengakibatkan diriku bergemetar. Karena aku akan beristirahat dalam sukacita. Oleh sebab siapa Tuhanku yang sesungguhnya. Itulah istirahat di dalam kemenangan. Ya, kalau kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Dan Ia yang setia itu memegang hidup kita. Maka kalaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. DBNO, down but not out. DBNO, kita akan bangkit. Dan dengan bersandar kepada kesetiaan Tuhan Yesus, kita akan meraih masa depan indah yang telah Ia janjikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau setia. Tuhan Yesus, Engkau setia. Tuhan Yesus, Engkau setia. Kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Tidak pernah berkurang. Dan tidak pernah berakhir.
Kepada kesetiaan-Mu itu kami berharap ya Tuhan Yesus. Engkau setia kepada setiap janji-Mu, Engkau setia pada firman-Mu. Engkau berkata langit dan bumi berlalu, tapi janji firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami pegang janji-Mu. Kalau kami menguatkan kembali kepercayaan kami kepadamu, Engkau lebih daripada siap untuk mengulurkan tangan menolong hidup kami. Itu sebabnya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sukar dan sesukar apapun, kami tidak mau membiarkan rasa panik dan takut menguasai kami. Saya mau katakan panik, takut engkau tidak punya hak atas hidup ini. Karena hidupku ada dalam genggaman tangan Tuhan yang setia. Panik, takut engkau tidak punya hak melumpuhkan hidupku. Karena aku percaya dan menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Di dalam masa-masa sukar ini tunjukkan kesetiaan-Mu. Tunjukkan pembelaan-Mu, tunjukkan perlindungan-Mu. Di dalam masa sukar secara ekonomi, di dalam masa yang sangat sulit, Tuhan tunjukkan pembelaan-Mu. Pelihara umat-Mu. Pelihara umat-Mu. Kalau engkau dengan setia memelihara umat-Mu di padang gurun, 40 tahun tanpa satu hari pun engkau alpa memenuhi keperluan mereka. Kami percaya engkau sanggup melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Kepadamu kami menaruhkan iman dan harap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi saya berdoa untuk bangsa Indonesia yang besar. Di tengah-tengah masa sukar ini, curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh dunia yang sedang di dalam masa yang tidak mudah. Oh Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Pulihkan dunia, pulihkan Indonesia. Kami berdoa supaya wabah yang sedang merajalela ini segera berhenti. Dan di balik semua itu kami dapat melihat betapa besar kasih kesetiaan Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu di tengah masa sukar ini menjadi garam dan terang. Untuk menyatakan kasih Kristus bagi lingkungannya. Sekali lagi kami berdoa untuk para tenaga medis. Para aparat keamanan yang berada di garis depan di dalam masa sukar ini. Lindungi mereka ya Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu. Oh Tuhan Yesus. Di tengah kegelapan kami akan melihat betapa terang kasih dan kesetiaan Tuhan. Di dalamnya kami dapat melihat masa depan. Di dalam terang-Mu ada terang. Dalam kasih setiamu ada masa depan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga Anda memperoleh kekuatan dari Tuhan, serta tidak menyerah di dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah saat ini. Kita akan memperingati kematian Kristus di dalam ibadah Jumat Agung secara online pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sedangkan untuk merayakan kebangkitan Kristus, kita akan mengadakan ibadah Minggu Paskah secara online pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah melalui website online church ataupun aplikasi online church atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Aplikasi online church maupun GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Memberikan persembahan merupakan wujud kasih dan iman kita kepada Tuhan. Mengikuti ibadah online tidak berarti kita boleh mengabaikan persembahan kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Jangan ketinggalan untuk mengikuti perkembangan informasi penting gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Anda pun dapat mengakses informasi gereja kita melalui Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan.